Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kekuatan dan selalu istiqomah menjalankan kewajiban-kewajibannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 24. Kita masuk ke juz 5. Kita sekarang sudah masuk ke juz 5, ini awal juz 5 ya. Dengan harapan mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji ini menjadikan tambah ilmu pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan tambahnya ilmu, mudah-mudahan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang bersuami. Wal muhsanatu, dan haram pula kamu menikahi wanita-wanita yang bersuami. Minan nisa'i, dari kaum wanita. Illa ma malakat aimanukum, kecuali budak atau hamba sahaya yang kalian miliki. Kitaballahi, itu adalah ketetapan Allah alaikum, atas kamu sekalian. Wa uhilla, dan dihalalkan lakum, bagi kamu sekalian, ma wara'a dzalikum, wanita-wanita selain yang demikian itu. Antabtahu, bahwa kalian mencari mampu bi amwalikum, dengan harta-harta kalian untuk membayar mahar. Muhsinina, dengan bertujuan nikah secara baik, ghairu musafihin, bukan orang-orang yang berniat berzina. Fama, maka apa yang, atau wanita yang istamtaktum, yang kalian telah merasakan kenikmatan bihi, dengannya, minhunna, dari mereka para wanita itu, fa'atuhunna, maka berikan mahar-mahar mereka, fa'atuhunna, maka berikan kepada mereka, ujurahunna, mahar mereka, mas kawin mereka, faridotan, sebagai suatu kewajiban. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum, atas kamu sekalian, fima, pada apa yang, mahar yang, taradhaitum, yang kalian telah saling merelahkan, bihi, dengannya, mimba'dil faridoh, sesudah ditetapkan mahar itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini adalah kelanjutan dari ayat kemarin. Ayat kemarin itu ada sederetan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, gitu. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Satu, dari jalur nasab, masih ada hubungan nasab. Dua, haram karena ada sepersusuan, gitu. Kemarin saudara sepersusuan.
Yang ketiga diharam karena jalur mertua, juga tidak boleh dinikahi. Yang berikutnya adalah haram karena mengumpulkan dua bersaudara, saudara istri dan saudaranya istri dikawin bareng-bareng, itu juga tidak boleh di sini. Wa antajma'u, dan haram bagi kalian mengumpulkan bainal ukhtaini di antara dua perempuan bersaudara, illa maqad salaf, kecuali yang telah lampau dulu berlaku pada zaman umat-umat terdahulu. Nah, termasuk haram pula di sini, menikahi wanita-wanita yang bersuami. Wanita-wanita yang sudah mempunyai suami juga tidak boleh kamu nikahi. Illa ma malakat aimanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Nah, ayat ini turun sesuai dari riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dalam suatu peperangan, yaitu perang Hunain, kami mendapatkan rampasan wanita-wanita yang banyak. Ya, jadi peperangan itu halal. Kalau dari pihak yang menang itu halal, hartanya orang-orang atau harta musuh tadi itu dimiliki, namanya harta fai'. Maka Rasulullah sudah biasa selesai perang itu mengumpulkan harta rampasan itu dan dibagi-bagi, sudah biasa. Ini yang dapat rampasan harta fai'-nya adalah berupa wanita. Sampai wanita pun yang ditawan itu statusnya menjadi budak dan boleh dinikahi, asalkan budak yang sudah bersuami tadi itu suaminya tidak ikut tertawan. Kalau suaminya itu sama-sama ditawan, maka tidak boleh dinikahi. Tapi kalau yang perempuan ditawan, suaminya masih di pihak lawan, maka itu status pernikahannya sudah batal dengan suaminya dan menjadi budak. Ini sudah menjadi kesepakatan tradisi waktu itu, ya, pada awal-awal Islam itu. Jadi siapa yang kalah dan kena tawan, statusnya menjadi budak. Statusnya menjadi budak, boleh dimiliki, boleh dijual, boleh diperkerjakan. Pokoknya budak itu asor sekali ya. Dinikahkan orang lain, terus mas kawinnya diambil sama tuannya, seperti itu. Atau disuruh kerja, tuannya yang mengambil gajinya. Nah, ayat itu seperti itu. Kitaballahi, ketetapan dari Allah. Nah, tapi itu adalah berlaku pada saat itu saja. Ya, berlaku pada saat itu saja. Tapi ketika orang Islam sudah tersebar luas, ya, dakwah Rasulullah dan para sahabat sudah semakin menguasai di negeri-negeri Jazirah Arabia, maka sistem perbudakan sudah tidak ada lagi. Sistem perbudakan sudah tidak ada lagi. Secara berlahan Islam datang menghapus perbudakan. Nah, ayat ini masih membicarakan awal-awal Islam masuk. Nah, gitu. Masih membicarakan tentang awal-awal Islam masuk, karena konteksnya juga konteks masih peperangan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami dapat rampasan wanita-wanita yang begitu banyak, tapi kami dan teman-teman enggan, tidak mau menggauli mereka, sehingga ditanyakan oleh Rasulullah. Setelah ditanyakan oleh Rasulullah, lalu ayat ini turun. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita, dan haram kamu menikahi wanita-wanita yang statusnya masih bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Kamu rampas, suaminya masih berada di pihak musuh.
berarti kamu boleh menikahinya. Tapi kejadian itu waktu itu, setelah itu sudah tidak ada lagi perbudakan. Secara berlahan perbudakan ini sudah dihapus dengan datangnya Islam dan semakin berkembangnya dakwah Rasulullah. Yang mengawali penghapusan budak adalah Rasulullah sendiri dan ditiru oleh para sahabat. Rasulullah sendiri sering membeli budak dan setelah itu dimerdekakan. Tercatat di dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar itu membeli 7 seorang budak, semuanya dimerdekakan. Termasuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah, sahabat pertama kali yang diangkat menjadi muadzin oleh Rasulullah. Itu dulunya adalah budak, dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan. Ayat-ayat yang terkait dengan memerdekakan budak banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, seperti dalam Al-Quran juz 2 itu wa atal mala ahlahu bidzawil qurba wal yatama wal masakin wa sabili wasailina wa fir riqab. Nah, riqab. Dan termasuk perbuatan kebajikan adalah memerdekakan budak. Kan begitu ya? Termasuk di dalam surat At-Taubah juga disebutkan ayat ke-60 itu 8 asnaf, ya urutan yang kelima adalah memerdekakan budak. Jadi bagian zakat itu boleh diambil untuk membeli budak, kemudian setelah itu dimerdekakan. Kan begitu ya? Nah, di dalam surat Al-Balad juga begitu. Wa atainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Nah, termasuk perbuatan baik aqabah, jalan mendaki menuju surga itu adalah fakku raqabah, kamu memerdekakan budak. Nah, maka di berbagai ayat ya perbudakan itu sudah dikikis sedikit demi sedikit. Apa itu ketika Islam itu semakin berkembang. Tentunya para jamaah sekalian merubah suatu adat yang sudah mentradisi bahkan sudah melembaga perbudakan itu tidak seperti membalik tangan. Sedikit demi sedikit ya Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh, membeli budak dimerdekakan, membeli budak dimerdekakan, membeli budak dimerdekakan. Kemudian diikuti sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya juga di negara Arab sekarang pun juga sudah tidak ada perbudakan itu. Karena itu Islam datang itu adalah untuk mengangkat harkat martabat seseorang berkehidupan secara normal sebagai fitrah seorang manusia. Tidak ada yang tertindas ya. Orang di hadapan Allah tidak lagi memandang level atau status ini merdeka, ini budak, tidak. Tapi yang dipakai adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi atau di hadapan Tuhan nanti adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi sudah tidak ada lagi apa itu orang merdeka, budak, tidak ada lagi. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Ngoten. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita selain itu. Selain itu berarti selain yang tersebut di sini. Jalur keturunan, jalur persusuan, jalur mertua. Selain itu dihalalkan. Antabtahu, di mana kalian itu mencari biaya untuk membayar mahar, untuk membayar mahar dan menikah orang yang bukan budak, ghairu musafihin, dengan bukan bertujuan zina, tapi dia itu semangat mencari amwal, itu adalah agar bisa menikahi wanita-wanita yang bukan budak dan apa itu dijadikan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat, seperti itu. Nah, oleh karena itu famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maka apabila kalian terjadi
suatu pernikahan dan kalian telah mengadakan hubungan suami istri, maka berikan mahar-mahar mereka sebagai suatu kewajiban. Jadi mahar ini adalah termasuk salah satu syarat sahnya nikah yang wajib dibayar. Kapan dibayarnya mahar itu? Sebelum terjadinya akad nikah atau sebelum terjadinya hubungan suami istri, mahar itu harus diberikan. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah, dan tidak ada dosa atas kamu sekalian pada mahar-mahar yang kalian telah saling ridho. Misalnya mahar tadi itu boleh dikurangi atau boleh ditambah, ya, boleh dikurangi atau ditambah sesudah ditetapkan, tetapi si perempuan itu rela jika dikurangi atau jika ditambah, atau bahkan perempuan membebaskan tidak usah membayar. Nah, tidak usah membayar itu asalkan fi matarodaitum, pada sesuatu yang kalian saling ridho. Jadi wis kadung diucapno nduk ngene pernikahan mau mas kawine berapa juta, 5 juta. Ternyata dhewekne eling duwe utang sekan. Akhirnya terus dikurangi. Ya apa Dik tak kurangi ya? Aku gak ero nek sik duwe utang. Ya, asalkan si perempuan itu boleh nggak apa-apa. Itu namanya fi mataradaitum mim ba'dil fariidhah, dari sesudah ditetapkan mahar itu. Itu nggih. Ditetapkan mahar itu. Nah, apa itu memang apa itu menikahi hamba sahaya itu adalah lebih murah daripada menikahi wanita-wanita yang merdeka. Makanya bagi para sahabat sing gak patek duwe duit ya kamu kalau apa itu gak punya uang menikahi wanita-wanita merdeka, ya nikahi budak-budak itu aja, seperti itu. Nah, tapi waktu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwa wanita yang bersuami haram dinikahi, ya, kecuali budak yang kalian miliki hasil rampasan perang yang suaminya tidak ikut tertawan, suaminya masih di pihak musuh. Nah, itu statusnya menjadi budak dan boleh dinikahi. Tapi itu berlaku zaman dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Itu sebagian pendapat ayat ini juga dipakai, ada yang berpendapat begitu, ayat ini juga dipakai untuk menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Saya nikahi 1 malam, saya nikahi kamu 1 minggu, saya nikahi kamu 1 bulan. Itu namanya nikah mut'ah. Kapan itu terjadi? Saat kondisi peperangan. Rasulullah pernah memberikan kelonggaran kepada para sahabatnya untuk nikah mut'ah, karena mereka itu sekian lama jauh dari istri karena di medan peperangan yang tidak bisa pulang seenaknya saja karena jauhnya perjalanan, harus jalan kaki. Dan Rasulullah membolehkan itu karena takut para sahabatnya nanti itu terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Rasulullah saat itu memperbolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak itu. Setelah itu Islam sudah bisa menguasai seluruh Jazirah Arabia dan jahiliyah sudah dikuasai oleh Rasul. Wis gak ono maneh jahiliyah. Maka saat itu Rasulullah sudah mengharamkan nikah mut'ah ila yaumil qiyamah. Bahkan zaman Khalifah Sayyidina Umar pernah berpidato yang isinya itu adalah mengecam para sahabat yang masih melakukan nikah mut'ah.
Ya, jadi sekarang kok masih dilakukan, ya sembuh melok sapa iku. Tanggung jawab dhewe. Karena Rasulullah pernah memperbolehkan itu dalam kondisi itu memang darurat sekali, Pak. Darurat sekali, gitu loh. Tapi sekarang dalam kondisi normal kok mau melakukan nikah mut'ah itu loh, alasannya opo? Ya, kadang-kadang orang itu mencari-cari. Dulu Rasulullah pernah membolehkan begitu, guayai gitu. Tapi dia tidak tahu kalau Rasulullah itu sudah melarang gitu loh. Itu tidak tahu gitu loh. Dan ketika Rasulullah membolehkan itu dalam kondisi apa gitu loh. Itu juga tidak difahami mereka itu. Jadi seperti itu saja. Jadi sudah diharamkan, jangan coba-coba melakukan hukum yang sudah diharamkan oleh Rasulullah. Itu. Terus waman dan barang siapa yang lam yastati, dia tidak mampu, minkum di antara kalian taulan, harta, uang, ayang kiha untuk menikah, al muhsonati, wanita-wanita merdeka, al mukminat, yang mukmin, sing sapa wonge gak duwe duit kanggo bayar mahar kalau dia itu menikah dengan wanita-wanita merdeka yang mukmin, famimma malakat aimanukum, ya nikah wae karo budak-budak sing kamu miliki. Itu saat itu, Pak. Min fatayatikumul mukminat, dari wanita-wanita mukminat itu, maksudnya budak-budak yang mukminat tadi itu. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah itu lebih mengetahui terhadap iman kalian. Jadi nikah dengan budak itu memang lebih murah, Pak, maharnya. Jadi misalnya kalau nikah dengan wanita merdeka itu maharnya sampai 5 juta, atau paling kalau dengan budak ya cuma 1.500.000 barang itu. Ya seperti itu. Ya, tapi saat itu diperbolehkan ya. Ini ayat ini kan menceritakan kondisi sebelum datangnya Islam itu seperti ini loh. Nah, gitu loh. Yang berlaku tradisi di orang jahiliyah itu. Itu yang diceritakan oleh Al-Qur'an ini. Ba'dukum, sebagian kalian, mim ba'din, dari keturunan sebagian yang lain. Jadi walaupun budak itu sama-sama dari keturunan Adam dan Hawa, maksudnya seperti itu. Fankihuhunna biidzni ahlihinna. Fankihu, maka nikahilah hunna kepada hamba sahaya atau budak-budak itu, biidzni ahlihinna, dengan izin dari sayyidnya. Sayyid itu ya yang memiliki budak tadi loh, Pak. Jadi misalnya saya beli budak, nah kemudian ada orang yang mau menikahi budak yang dia beli ini, maka dia harus izin kepada yang punya ini tadi. Biidzni ahlihinna. Wa atuhunna ujurahunna, dan berikan kepada mereka budak-budak yang kamu nikahi tadi ujurahunna, mahar-mahar mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Muhsonatin, karena dia itu orang-orang yang menjaga kehormatannya, ghairu musafihat, dia bukan wanita pezina, wala muttakhidati ahdan, dan dia juga bukan orang yang mengampunya laki-laki simpanan lain, punya laki-laki simpanan laki-laki lain, bukan itu. Terus faida uksinna, maka jika dia itu bersuami, budak-budak tadi itu, fa'in ataina, maka dia melakukan bifahishatin, dengan perbuatan keji yaitu zina, fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adab, maka dia diberikan hukuman separuh dari hukuman wanita merdeka. Wanita merdeka yang punya suami, yang sudah bersuami, kok dia berbuat zina, maka dia itu dihukum rajam sampai meninggal kalau dia sudah bersuami istri. Kalau belum masih jejaka dan perawan, dia harus dihukum cambuk, didera sampai 100 kali, mi'ata jaldah. Tapi nek wis pernah bersuami,
ternyata dia berbuat zina, maka dihukum rajam, dilempari batu sampai meninggal. Lah kalau budak melakukan perbuatan zina, hukumannya adalah separuh dari hukuman wanita yang merdeka. Ya otomatis sesuai dengan kesepakatan masyarakat situ kalau budak itu. Nah, zalika demikian itu menikah dengan budak itu liman bagi orang yang khosyah, yang takut al-anata berbuat zina minkum di antara kalian. Jadi diperbolehkannya menikah dengan budak ya yang dimiliki atau budak-budak wanita tadi itu bagi orang yang khawatir dia itu takut berbuat zina. Khosyah takut al-anata berbuat zina minkum di antara kamu sekalian. Wa antasbiru, dan jika kalian bersabar, sabar itu mau menahan diri, wis ya apa aku kudu menikah dengan wanita merdeka. Jangan sampai saya menikah dengan budak misalnya. Dia bersabar mencari uang dulu. Khairun, itu lebih baik lakum bagi kamu sekalian. Lebih baik menahan kesabaran dengan cara mencari uang dulu biar bisa menikah dengan wanita-wanita merdeka. Tuh. Wallahu, dan Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Artinya apa? Ayat ini kok ditutup dengan ghafur dan rahim. Bagi kalian dulu yang pernah melanggar hukum-hukum ayat ini, dulu melakukan, terus setelah ayat ini turun terus kamu bertobat tidak melakukan seperti yang dulu-dulu lagi, maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Itu jadi dulu yang terjadi di masa lampau, di masa jahiliyah sebelum ayat ini turun, ya berarti terus ketika ayat ini turun dia sudah tidak melakukan lagi, maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Situ yuridu, menghendaki Allah liyubayyina, untuk menjelaskan lakum bagi kamu sekalian, wayahdiyakum, dan memberikan petunjuk kepada kalian, sunanal ladina, jalan-jalan hidup orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian. Itu loh praktek-praktek yang seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian dulu. Nah, makanya sekarang sejak ayat ini turun, jangan kamu lakukan lagi. Wayatuba alaikum, dan Allah hendak menerima taubat alaikum, atas kamu sekalian, atas perilaku yang sudah terjadi zaman dulu sebelum Islam ini datang. Wallahu alimun, maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Jadi dalam satu proses hukum, ketika ayat itu turun tidak langsung ngekat, begitu ono ayat turun langsung begitu tidak, tapi bertahap. Waktu ayat turun pun itu juga sahabat tidak serempak berhenti. Mungkin ada yang belum tahu informasi sehingga masih melakukan, kan gitu kan. Ya, sahabat yang jauh-jauh mungkin ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini kebetulan tidak ada di hadapannya, kan mungkin masih bisa melanggar, kan gitu. Baru setelah itu dikandani sahabat yang lain, loh sudah ada ayat yang turun, kamu kok masih melakukan? Loh kapan disampaikan? Loh kemarin seusai perang. Waduh, aku pas itu nggak ikut perang ya. Wah sekarang sudah taubat aku wis. Nah gitu, kemungkinan begitu ya. Jadi satu informasi itu tidak mungkin didengar oleh seluruhnya. Ya, seperti itu. Ya mungkin kayak seperti ini loh. Kan ada di antara jenengan yang tidak hadir ngaji. Misalnya saya menyampaikan sesuatu, dia tidak hadir, kan berarti kan nggak tahu informasi, terus masih melakukan. Kan mungkinan nggih. Terus jenengan nyampaikan, "Loh, kemarin wis diterangno." Waduh, gak teko aku. Kemungkinan begitu. Maka disitulah Allah itu ghafurun tadi itu ya. Nah, di situ tadi akhir ayat tadi itu Allah ghafurun ya. Nah, di sini wallahu ghafurur rahim. Wah, kalau begitu ya masih diampuni oleh Allah karena dia pas menyampaikan itu tidak hadir seperti itu. Ya. Atau pura-pura enggak tahu. Ya siji maneh. Nah, kalau pura-pura enggak tahu ya iki wallahu alimun. Allah Maha tahu.
Kena ayat iki. Allahu alimun hakimun wa bijaksana. Ya gitu loh. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Barangkali? Monggo. Atau mriki mohon, Pak. Dulu apa? Oh, nih. Oh, nggih. Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang terjadi seorang laki-laki mengawini lebih dari satu wanita masih satu kandung. Itu hukumnya bagaimana? Assalamualaikum. Nggih, masih banyak orang laki-laki yang menikahi dua wanita bersaudara. Jelas Pak, ayatnya sudah jelas tadi kok. Ini loh. Ini wa antajma'u, dan haram kalian mengumpulkan bainal ukhtaini, di antara dua wanita bersaudara. Haram Pak, jelas itu tidak boleh. Illa makot salaf, kejadian itu terjadi pada umat-umat sebelum datangnya Islam dulu, sebelum adanya Nabi Muhammad lahir. Jadi tidak boleh Pak, ya, kecuali salah satunya cerai, begitu. Atau misalnya istrinya meninggal, kemudian dia itu mudun nang adike, nah itu nggak apa-apa Pak, itu boleh, halal, ya. Yang banyak terjadi itu ketika istrinya meninggal terus dia mudun nang adike, itu nggak apa-apa, itu bukan mengumpulkan. Kalimat mengumpulkan di sini masih sama-sama hidup, masih sama-sama terjadi pernikahan itu, masih sah itu. Ini yang haram, tidak boleh. Ya, yang terjadi ya seperti tadi, istrinya meninggal terus mudun nang adike. Bahkan munggah nang mbayune ya iso, Pak. Lu ada kok teman saya tuh munggah nang mbayune. Ya. Kayak kebiasaannya kan mudun adike, iki enggak munggah nang mbayune ya. Sampai tak takoki, kok iso awakmu nglakoni ngono? Ya sembuh, aku asline ya gak mampu, gak iso aku. Tapi ya sembuh, keluarga sing mengendaki. Ya gak apa-apa. Yang boleh kok ya, secara hukum boleh. Ya, karena meninggal salah satunya gitu loh, nggih. Nggih, monggo. Ada lagi? Atau dari ibu-ibu, monggo Bu. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Oke, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, terus nanti. Jadi ini bukan yang putri, tapi yang laki. Terus nanti niki prakteknya. Pertama itu menikah dengan suami adiknya, kemudian meninggal suaminya, kemudian kakaknya itu karena juga senang menikah sama kakaknya. Nggih. Ya, itu Nggih. yang bagaimana? Berarti kan kebalikannya, kalau Nggih. tadi istri Nggih. anak suaminya. Terus kemudian yang kedua ini ada titipan. Terus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz masalah untuk zina itu sepertinya berhubungan atau sekarang kan banyak seperti selingkuhan itu juga berzina, gimana hukumnya Ustaz? Nggih. Jadi yang pertama jadi bisa terjadi kebalikannya, asalkan hukum pernikahannya sudah batal. Karena meninggal kan, hukum pernikahannya sudah batal. Jadi boleh terjadi kepada istri atau wanita maksudnya
Atau boleh terjadi kebalikannya sama laki-lakinya gitu loh. Karena mungkin salah satunya ada yang meninggal terus dinikahi oleh kakaknya, misalnya nikah dengan kakaknya, ya nggak apa-apa, hukum sama adiknya tadi sudah batal, ya sudah terjadi putus pernikahannya karena meninggal, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu masih sama-sama sahnya, itu tidak boleh. Ngerti nggih? Terus zina kaitannya dengan selingkuh, nah gitu nggih. Zina itu yang ada hukumannya had, maksudnya deh. Yang ada hubungan atau ada hukumnya hadduz zina, had tentang zina. Ya zina yang sudah berhubungan suami istri, Bu. Itu nggih. Zina yang sudah berhubungan suami istri, yang ada hadnya itu. Adapun yang selingkuh itu berarti ya perangkat menuju ke zina. Ya belum dihukumi zina memang, bukan zina yang ada hadnya, tapi ya sudah dosa itu. Wong dia sudah bersuami istri kok selingkuh, besar itu dosanya, ya. Ya, tetap dosa itu, tapi bukan seperti dosanya yang zina yang hubungan suami istri. Itu zina yang ada hadnya itu. Termasuk kategori dosa besar. Membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya itu termasuk kategori dosa besar. Lah itu berselingkuh itu juga berdosa, tapi kelasnya masih di bawahnya itu. Tapi walaupun kelasnya di bawahnya, tapi kalau dilakoni sak bendino dadi gede. Nah itu masalahnya, ya. Masalahnya seperti itu. Jadi itu belum dihukumi zina yang seperti ada hukum hadnya, Bu, tapi itu sudah dosa, ya berdosa gitu aja karena dia melakukan suatu kemaksiatan, gitu loh, ya. Jadi itu sebuah perselingkuhan itu ya seperti orang pacaran begitu kan, yang belum halal terus ya seperti itulah, diajak ngalur ngidul dan lain sebagainya itu, ya itu nggih. Terus monggo kalau ada yang lain nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bilang mengenai anak zaman sekarang kejadian sampai kecelakaan itu apa dalam pernikahannya itu sah atau enggak? Katanya enggak dibolehkan kalau enggak sebelum melahirkan baru dinikahkan. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pendapat, Bapak. Maksudnya kecelakaan terus dinikahkan gitu tak? Gitu? Ya. Itu ada dua pendapat. Jadi segera dinikahkan dalam rangka untuk nutupi aibnya, kan gitu, nggih? Nutupi aibnya biar tidak tersebar. Nah, tapi ada ulama lagi yang berpendapat dinikahkan saat itu, terus nanti ketika anak itu lahir diulangi, diakadkan nikah lagi. Ada yang berpendapat begitu, ada yang berpendapat ya cukup itu karena dia juga yang melakukan, gitu loh. Jadi ada dua pendapat, ya. Terus status anaknya, kalau anak ini nanti lahir seorang wanita, maka si bapak ini nggak boleh menjadi wali. Ya karena bapaknya, tapi kan dia peroleh di luar jalur nikah. Jadi tetap tidak boleh menjadi wali. Nah ini harus terus terang kepada Pak Hakim. Sebab kalau tidak terus terang, terus dia jadi wali, nah ini dosa sak terusnya lah. Ini lah Pak Hakim sendiri nggak tahu kalau itu dulu itu anak hasil dari di luar nikah, kan nggak tahu. Kalau Pak Hakim itu dalam artian Pak Naib maksudnya KUA tidak dikasih tahu kan nggak tahu. Yang salah ya juga yang pelakunya gitu loh. Ya maka dia harus lapor. Ya nuwun sewu Pak Naib, ini dulu ya saya kena ujian dari Allah, dicoba oleh Allah sehingga
terjadi hubungan di luar nikah. Nah, nanti ketika itu berarti Pak Naib ngambil sikap mengangkat wali, namanya wali hakim. Nah gitu. Nah, itu nanti haknya Pak Naib ini yang memutuskan. Ya seperti itu Pak. Kalau lahir laki-laki nggak masalah, soalnya laki-laki nggak butuh wali Pak. Ya kalau wanita itu butuh wali, itu masalahnya Pak. Jadi boleh dinikahkan saat itu, kemudian nanti ketika lahir ada yang berpendapat dinikahkan lagi, ada satu pendapat lagi ya cukup itu nikahnya. Jadi seperti itu ya. Karena kenapa pendapat yang mengatakan harus dinikahkan lagi, karena tidak boleh menikah di saat orang itu sedang hamil, kecuali menunggu lahirnya dulu. Nah seperti itu, ada pendapat yang mengatakan seperti itu dalam rangka untuk kehati-hatian. Sampun jelas nggih? Jadi kita harus jeli Pak di masyarakat itu. Ya kalau dia tidak tahu ya berarti kita yang berkewajiban memberitahu. Kemungkinan kalau dia itu malu ya apa ya? Wong ini hukum agama ya. Mempertahankan rasa malu apa anaknya gak halal saat terus ya kan ya repot ini. Makanya terus terang aja, terus terang. Itu loh ya. Yang penting kan statusnya ini biar jelas gitu. Statusnya biar jelas. Monggo tanya malah ta Bu? Nggih niku lho. Monggo mikir. Nggih. Bisa jadi wali anak itu Pak. Seandainya sudah lahir. Nggih. Ya namanya tadi. Nggih. Bisa jadi walinya anak itu tadi. Tetap tidak bisa. Iya, karena anak ini diperoleh di luar jalur nikah. Nggih. Iya, betul. Jadi tetap tidak boleh, Bu. Nah, gitu loh. Adapun dia dinikahkan lagi itu karena ada pendapat tidak boleh menikah dalam kondisi orang itu sedang hamil. Maka ketika lahir harus dinikahkan lagi. Lah kok cepet-cepet dinikahno? Untuk nutupi aibnya sementara, biar tidak tersebar kemana-mana. Gitu loh, nggih. Ngoten mawon, nggih. Nah, jadi itu tetap anak itu tetap statusnya di luar nikah. Tidak bisa karena sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Ngoten. Sampun nggih. Nah, nggih. Jadi ya situ mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ngoten nggih. Makanya orang tua itu harus cermat melihat gerak-gerik anaknya. Itu yang paling bagus ya. Kalau anaknya kok sudah mulai ada hubungan dengan laki-laki lain, kayaknya kok gak iso dicegah ini. Ya lebih baik diselamatkan, dinikahkan daripada terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.